Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa pada video kedua kali ini kita akan membahas saham-saham menarik yang mana kita akan bisa spekulasi buy on weakness di beberapa saham tersebut. Kira-kira manakah saham-saham yang memang cukup menarik dan bertahan di supportnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah AMRT, Sumber Alvaria Trijaya. Pada perdagangan hari ini melemah 2,68%, cukup dalam setelah perdagangan kemarin menguat cukup tinggi, namun belum mampu breakout resisten di 3000 seperti yang kita bahas pada video kemarin. Ada potensi AMRT terkoreksi dan benar pada perdagangan 26 November 2024 AMRT terkoreksi cukup dalam, mampu bertahan di atas 2.900 ya, karena close-nya di 2.900, sempat koreksi cukup dalam ke 2.870, namun kemudian di bawah naik. Secara teknologi ada distribusi normal. Yang distribusi adalah ZP, BB, GA, YU yang akumulasi CC, RX, KZ, BB, BK, YP. Secara teknikal sesuai yang kita gambar bahwa ada potensi untuk AMRT akan membentuk double bottom. Syaratnya adalah 3000 harus mampu di breakout oleh AMRT. Volume pada perdagangan 25 November 2024 menjadi volume yang cukup menarik, pertanda bahwa AMRT akan ada usaha untuk mampu breakout dari resistennya di 3000 dan kembali melanjutkan kenaikannya. Koreksi pada perdagangan 26 November dengan volume yang lebih kecil daripada volume perdagangan 25 November sebenarnya masih pertanda baik untuk sobat trader spekulasi buy di AMRT. Support kuatnya ada di 2800, jaga support 2800, jangan sampai terbreakdown 2820 pasnya. Jika memang ada koreksi ke 2820 dan mampu bertahan di atas 2820, justru kesempatan untuk buy on weakness ya. Akan cukup sideways di range 2820 sampai 3000. Sejak tanggal 18 November mampu bertahan di atas 2820, menguat ke 3000, koreksi ke 2820, kemudian menguat, koreksi. Nah, apakah pada perdagangan 28 November, 29 November AMRT akan terkoreksi kembali ke 2820? Kalau memang akan terkoreksi ke 2820, justru kesempatan buy on weakness dari AMRT. Harapannya memang terkoreksi biasa ke 2820 sebelum nanti AMRT mampu kembali menguat dan breakout dari resisten di 3000. RSI stokastik sudah golden cross, ada potensi kenaikan lanjutan untuk AMRT. Tinggal kita pantau apakah AMRT mampu breakout di 3000. Kalau sudah punya dari harga 2900, maka masih bisa di hold, masih aman selama memang bertahan di atas 2820 dan koreksi disertai dengan volume yang kecil ya. Kalau koreksi dengan volume yang cukup besar dan breakdown dari 2820, maka lebih baik batasi risiko amankan modal, sebab kemungkinan besar AMRT akan lanjut terkoreksi cukup dalam. Jika breakdown dari 2820, AMRT berpotensi akan menuju ke 2750. 2740, 2750. Ya. Maka jika breakdown dari 2800, 2820 lebih baik batasi risiko amankan modal kalau punya dari harga 2900. Itu untuk AMRT, bisa di watch untuk perdagangan beberapa waktu ke depan. Silahkan jika memang ingin spekulasi buy on weakness. Secara volume cukup menarik, kemungkinan besar harusnya tertahan jika melihat volume perdagangan beberapa hari terakhir. Karena jika kita analogikan di tanggal 25 November ini kemungkinan ada
big money yang masuk di sini karena ada akumulasi langsung juga, sehingga average price mereka di atas. Nah, kalau average price mereka di atas, meskipun beberapa waktu sudah akumulasi di bawah, bisa jadi mereka akan mengakumulasi lagi ketika di bawah dan mengangkat harganya naik. Harapannya seperti itu. Berbeda jika memang akumulasinya di bawah dan sudah floating profit, maka bisa saja mereka TP, namun ini akumulasinya justru di atas. Koreksi dengan volume yang kecil, masih ada potensi untuk mampu melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya, Bovin. Pada perdagangan hari ini kembali melemah, disertai dengan volume yang cukup besar. Secara metodologi di distribusi sangat besar oleh RF, IF, OD, AG, CP, SAL, diakumulasi CC, BB, BK, YP, ZP yang akumulasi tidak begitu besar. RF yang distribusi cukup besar, 126.000 lot. Pada perdagangan 2 November, volume jualannya cukup besar, sempat menguat di awal sesi sampai ke 915, namun kemudian di bawah turun. Low-nya di 850, closing-nya di 870. Kemungkinan akan sideways di sekitar 850 sampai 900. Setelah beberapa waktu yang lalu menguat di tanggal 20 November dengan volume yang cukup besar, maka kita berharap bahwa terkoreksi ke 900 dengan volume yang cukup kecil ya. Memang pada saat itu volume cukup kecil sehingga kita anggap sebagai koreksi yang wajar. Namun ternyata pada perdagangan 2 November ini justru breakdown dengan volume yang cukup besar. Nah, kalau sudah breakdown dengan volume yang cukup besar seperti ini, maka strateginya ya buy on weakness di sekitar 850 sampai 860. Jika dapat di harga itu, maka bisa spekulasi jual di dekat-dekat resisten 900. Kemungkinan akan cukup sideways untuk BFI Finance Indonesia beberapa waktu ke depan. Yang jelas, secara fundamental ini cukup menarik dan memang ada potensi untuk Bovin bisa kembali ke 1000 awalnya jika tidak ada volume jualan cukup besar di tanggal 2 November 2024. Karena ada volume jualan cukup besar ini, maka menjadi pertanda bahwa BFI Finance Indonesia belum akan diangkat lagi untuk waktu dekat. Kemungkinan akan cukup sideways sebelum nanti diangkat lagi dengan volume yang cukup besar seperti tanggal 20 November. Nah, ketika ada volume yang cukup besar yang membuat Bovin mampu menguat, kita bisa watch kembali. Kalau memang trading buy momentum, kalau hanya ingin swing trading, beli di support, ya saat ini Bovin sangat dekat dengan support di 850 sampai 860. Ya, bisa spekulasi buy di area situ, jual di dekat resisten di dekat 900. Sesuai dengan profil risiko sobat trader semuanya. Apakah strateginya itu scalping, apakah strateginya swing trading, ataukah strateginya trading jangka menengah panjang, atau trading buy momentum, ya dipilih masing-masing sesuai dengan selera sobat trader semuanya. Selanjutnya DMMX, ini yang cukup menarik, koreksi dengan volume yang cukup kecil, saat ini cukup menarik. Nah, Bovin beberapa waktu yang lalu menarik karena volume kecil, namun tidak disangka volume 26 November ini cukup besar. DMMX pun sama, volume koreksi 2 hari terakhir dengan volume yang cukup kecil. Apalagi tanggal 26 November ini justru ada bayarnya, sempat terkoreksi cukup dalam ke 220, namun kemudian closingnya diangkat di 230. Sehingga menunjukkan bahwa ada buyer yang tertarik untuk beli DMMX, Digital Media Tama Maxima. Pergerakannya sudah mulai bisa kita analisa karena kenaikannya pelan-pelan, tidak begitu volatil seperti beberapa waktu yang lalu, maka cocok untuk sobat trader yang ingin swing trading di DMMX ya. Bisa dipantau kalau sobat trader ingin spekulasi buy di DMMX. Secara fundamental ada akumulasi kecil, diakumulasi oleh ZP, CP, AZ, CC, BK, LG. Di distribusi AK ini YP, XL, XC. Cukup menarik karena beberapa
retail berada di sebelah kanan di distribusi mereka. Ada akumulasi asing 1,6 miliar 2 hari terakhir terkoreksi, namun asing masuk 26 November ini asing masuk 1,6 miliar, 25 Novemberan sekitar 1,6 miliar juga. Supportnya saat ini ada di 220 atau pas di EMA 20 di 214. Jika ada koreksi ke dekat 220, 214, maka bisa spekulasi buy on weakness di sekitar area itu. Kemungkinan DMMX masih akan melanjutkan kenaikannya. Sudah cukup uptrend, EMA 20, golden EMA 200, EMA 50, golden cross EMA 200. EMA 200-nya berada di bawah dari EMA 20 dan berada di bawah dari EMA 50, maka DMMX masih ada potensi besar untuk mampu melanjutkan kenaikannya. Dan volume sejak 19 November terus menguat, berarti ada momentum yang cukup bagus di DMMX untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Dan memang ini saham yang cukup bisa kita analisa secara teknikal dan volume, secara bid offer, maka cukup menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy di DMMX Digital Media Tama Maxima. Jika ada koreksi ke 220, ke 214, justru bisa untuk spekulasi buy on weakness. Jangan malah kabur ya. Kalau dikasih koreksi ke area itu berarti dikasih diskon, apalagi jika nanti koreksinya dengan volume yang sangat kecil berarti benar-benar diskon. Saat itulah kita untuk entry baru atau average up. Kemungkinan akan kita buatkan trading plan untuk beberapa waktu ke depan. DMMX masih akan menarik. Selanjutnya Goto yang pada perdagangan 26 November 2024 melemah 2,63%, closingnya di 74. Secara metodologi small distribusi asing jualan kembali 43 miliar didistribusi oleh AK, KZ, ZP, CCLG, diakumulasi BBYU, KI, AZBG. Secara teknikal ini sudah uptrend. EMA 20 berada di atas EMA 50, berada di atas EMA 200. Setelah beberapa waktu yang lalu terkoreksi cukup dalam dari akhir Oktober sampai awal November. Kemudian terjadi penguatan. Lalu terkoreksi sampai EMA 200, kemudian menguat, koreksi menguat. Nah, volume perdagangan 25 November ini cukup besar. Menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai. Bisa jadi memang Goto hanya markup sesaat untuk big money bisa jualan di harga atas. Sebenarnya volume pada perdagangan 22 November kenaikan Goto yang disertai dengan open gap up dan disertai dengan volume besar ini cukup bagus. Namun ternyata tanggal 25 November koreksinya juga dengan volume yang cukup besar, sehingga bisa jadi memang sudah distribusi big money-nya di Goto, Gojek, Tokopedia. Ada potensi Goto masih melanjutkan koreksi ke 72, ke 71, bahkan bisa ke 70 atau ke EMA 20-nya di 68. Kalau kondisi seperti ini, maka untuk buy on weakness-nya Goto, kita tunggu lagi kalau nanti Goto sudah open low. Jika di awal sesi Goto open low dan ada penguatan 1-2%, maka ada kemungkinan Goto sudah tertahan koreksinya dan ada potensi Goto mampu melanjutkan penguatannya. Setelah berhasil breakout resisten di 73, 74, saat ini pas berada di resisten sebelumnya ya 74. Namun masih ada potensi untuk koreksi lebih dalam lagi. Maka lebih baik buy attention terlebih dahulu untuk Goto. Belum pas di supportnya saat ini, kecuali pada perdagangan 28 November 2024 Goto open low 74, maka ada potensi Goto sudah tertahan koreksinya dan mampu melanjutkan penguatannya. Kita pantau lagi saat market berjalan tanggal 28 November 2024 kondisinya seperti apa. Apakah memang big money masih ingin untuk menaikkan harga dari Goto atau justru sudah distribusi.
Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk goto sebelum nanti kita tahu kondisi saat market berjalan seperti apa. Selanjutnya ISAT yang sesuai pembahasan kita sebelumnya bahwa kemungkinan masih akan belum mampu menembus resisten di 2500. Dan benar masih belum mampu menembus resisten 2500, terkoreksi, mencoba breakout 2500, belum mampu, terkoreksi kembali. Ya, masih ada potensi untuk ISAT berusaha breakout di 2500. Secara terminologi small distribusi di distribusi CC BK AKLG diakumulasi YU PDNI MG asing ada masuk 7 miliar. YU ini akumulasi cukup besar ternyata. Average price-nya di 2443, 30.000 lot. Ada potensi ISAT mampu berhasil breakout 2500, namun tentu perlu waktu. Ini sudah beberapa kali percobaan. Nah, sehingga kalau ada koreksi ke 2400, justru kesempatan buy on weakness. Low pada perdagangan 26 November 2410. Jika ada sebuah spekulasi buy di 2410, maka keputusan bagus, keputusan tepat. Jika sudah dapat, maka masih bisa di hold sampai nanti ISAT mampu breakout di 2500 dan menguat kembali ke 2600, menguat kembali ke EMA 200-nya di 2630. Area take profit-nya di sekitar area situ. Potensial membentuk pola double bottom, namun tentu akan ada usaha-usaha sebelum double bottom-nya benar-benar terrealisasi. Volume candle hijau cukup bagus, volume candle merah cukup bagus karena volumenya kecil, koreksi-koreksi wajar. Kesempatan jika ada koreksi ke 2400 kembali atau terkoreksi ke 2340, 2350, justru kesempatan buy on weakness untuk Indosat Tbk. Silakan dimasukkan watchlist untuk trading jangka menengah panjang. Ini cukup menarik. Kalau goto yang sebelumnya kita anggap menarik untuk trading jangka menengah panjang, mulai menjadi tidak menarik sejak volume jualan 25 November ini cukup besar. Sedangkan ISAT masih menarik sejauh ini ya. Trading plan kita bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi marketnya seperti apa. Kalau memang ada kondisi yang membuat kita menjadi berubah pikiran, maka kita juga harus menyesuaikan dengan trading plan yang sudah kita rencanakan, termasuk Bufin. Bufin memang awalnya kita anggap ini menarik untuk trading jangka menengah jika memang tetap bertahan di atas 900, namun setelah adanya buangan cukup besar tanggal 2 November 2024 ini, maka kita turunkan ekspektasi kita bahwa Bufin untuk bisa di hold beberapa waktu ke depan akan cukup potensial ya. Kecuali memang cukup sabar. Kalau tanggal 20 November ini ada volume besar, ini sebenarnya sudah ada momentum, tinggal menunggu waktu. Dalam waktu dekat kemungkinan akan cepat menguat. Kalau kondisi saat ini masih akan butuh waktu bagi Bufin untuk menguat, sehingga kita turunkan ekspektasi di Bufin. Adapun untuk ISAT ini masih ada ekspektasi bahwa ISAT mampu menguat dan bisa kita tradingkan untuk jangka menengah, dapat 5%, 10%, 15%. Di ISAT masih ada kemungkinan sesuai dengan trading plan yang kita share di Google Spreadsheet. Bisa dipantau, kemungkinan akan kita update karena beberapa kondisi yang memang mulai membuat kita berubah pikiran terhadap beberapa emiten tersebut. Selanjutnya Java pada perdagangan hari ini melemah 3,41%. Secara terminologinya netral dan asing jualan 2,5 miliar. Secara terminologi distribusi oleh ZP, CPTP diakumulasi BK, AK, NI, AZ. Secara teknikal sebenarnya ini baru saja breakout pattern bullish flag-nya. Namun setelah breakout masih belum mampu melanjutkan kenaikan dan kembali terkoreksi ke 1700. Volume pada perdagangan 22 November sebenarnya sudah cukup besar ya, disertai
dengan volume yang cukup besar dan mampu breakout pattern flag. Namun ternyata volume pada 26 November juga hampir besar. Volume jualan pada 26 November hampir sama besar dengan volume pada perdagangan 22 November. Maka mungkin kita akan sedikit turunkan ekspektasi kita bahwa Java bisa menguat cepat dalam waktu dekat. Ya. Kalau kita melihat pola pattern bullish flag Java beberapa waktu yang lalu di sini di tanggal 15 ya, tanggal 20 Juni, 19 Juni berhasil breakout, 20 Juni candle hijau, 21 Juni candle hijau langsung menguat. Setelah breakout pattern bullish flag-nya dia menguat. Sedangkan pada perdagangan 22 November penguatannya tidak disertai dengan penguatan di 2 hari berikutnya. Jadi masih ada kemungkinan sideways di range 1700 sampai ke 1800-an, 1790. Kemungkinan masih akan sideways di sekitar situ untuk Java Confid Indonesia. Disabar-sabarkan saja karena ini termasuk emiten yang cukup uptrend. Pada perdagangan 21 November sempat koreksi cukup dalam memang ya. Koreksi cukup dalam sempat ke 1630 namun tertahan dan kemudian menguat. Masih ada buyer yang cukup tertarik di Java. Setelah itu menguat. Nah, ini apakah penguatannya ini hanya markup untuk bisa jualan di atas ataukah memang penguatan yang akan diikuti dengan penguatan lanjutan? Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda ada bullish divergence. Namun mari kita lihat coba dengan time frame yang lain. Time frame 4 jam tidak ada bearish divergence. Time frame 1 jam ya biasa-biasa saja. Cara time frame 1 jam bahkan ini pas di MA 200-nya yang menahan koreksi di tanggal 21 November, tertahan koreksi di MA 200 kemudian menguat. Nah, ini pas di MA 200. Harapannya memang mampu bertahan di atas MA 200 Java, kemudian mampu kembali menguat ke 1800. Masih ada harapan cukup besar untuk Java. Semoga benar bisa melanjutkan kenaikannya. Saat ini sedang berada di support 1700 dan akan menjadi penentuan untuk beberapa waktu ke depan apakah Java hanya markup sesaat kemudian untuk jualan ataukah memang masih akan ada akumulasi di harga bawah sebelum melanjutkan kenaikan ke 1800 ke 1900. Selanjutnya MAPA yang pada perdagangan hari ini menguat tipis 1,01%, tampak bahwa MAPA sudah tertahan support, namun ini bisa jadi hanya kenaikan sesaat, dead cat bounce, seperti halnya MAPI yang kita bahas di video pertama. Secara fundamental ada normal akumulasi didistribusi oleh AK, RF, YU, XA, XC, diakumulasi CC, ZP, KZ, PD, CP. Volume pada perdagangan 25 November lebih besar daripada volume pada perdagangan 26 November. Meskipun volume 25 November ini tidak hanya volume seller, ada volume buyer, namun tetap masih kurang menarik. Sebab tanggal 26 November ini juga ada volume buyer dan volume seller. Itu pun volumenya dengan volume kecil. Sehingga masih belum benar-benar terbukti bahwa MAPA untuk beberapa waktu depan masih akan tertahan di support 970 ya. Jika memang sebuah trader ingin swing trading, bisa spekulasi buy kalau MAPA koreksi ke dekat-dekat 970 ke 980 ke 990, bisa beli di sekitar area situ. Dan kita lihat nanti apakah MAPA mampu bertahan di atas 970 pas di support diagonalnya atau pas di MA 50-nya. Jika mampu bertahan maka cukup menarik untuk MAPA, berpotensi membentuk swing low lagi dan ada potensi untuk kembali menguat. Meskipun memang volume
beberapa hari terakhir tidak dengan volume yang cukup bagus ya, masih belum ada momentum yang cukup kuat di MAPA. Namun untuk trading jangka pendek, untuk swing trading kemungkinan ini masih bisa. Jika memang ingin swing trading di MAPA, baiknya beli di dekat-dekat support sehingga dapat harga murah dan area take profitnya bisa di 1030, 1050, upside cukup tingginya di 1080. Ada akumulasi cukup besar oleh CC 50.000 lot. Masih bisa di watch kembali untuk MAPA kalau terkoreksi. Dengan kondisi saat ini cukup tanggung, harganya cukup tanggung, belum terkoreksi cukup dalam, masih ada potensi koreksi lanjutan untuk MAPA ya, koreksi, masih ada koreksi lanjutan untuk MAPA seperti di sini. Di sini koreksinya cukup lama, 5 hari ya, 5 hari. Meskipun dari tanggal 1 November koreksi 4 hari, menguat sehari, koreksinya 5 hari. Nah, ini baru koreksi 3 hari, menguat sehari, masih ada potensi koreksi kembali untuk MAPA. Kita pantau-pantau di 980, 990. Selanjutnya MLPL yang pada perdagangan hari ini menguat 3,97%, disertai dengan small akumulasi oleh YP, CP, AI, YJ, NI, XA, SK. Distribusi GR, CC, XL, AK, BKPD. Secara teknikal mampu bertahan di atas MA 50. Ada potensi untuk multipolar TBK mampu melanjutkan penguatannya. Setelah pada perdagangan 2 November sempat menguat ke 137, kemudian 25 November terkoreksi sampai ke 124. Nah, 26 November ini sempat terkoreksi ke 126. Kalau di sini low-nya 116. Namun 116 ini di sebelum market buka. Sempat menguat ke 138, namun closingnya di 131. Masih belum mampu bertahan di atas 131, masih belum mampu break previous high. Kemungkinan masih akan cukup sideways ya. Namun volume pada perdagangan 2 November cukup menarik. Ada akumulasi juga dari YP, CPI. Masih ada potensi untuk MLPL mampu melanjutkan kenaikannya. YP apalagi ini average price-nya 133, CP 133. Berarti memang sengaja diakumulasi di harga bawah. Ya, tadi cukup bertahan di 130, 131, 129. Jadi YP, CP akumulasi di area situ, itu pun average price-nya cukup masih di atas dari last price. Masih ada potensi untuk MLPL kembali menguat ke 138 ke 140. Masih bisa di hold bagi sobat yang punya dari harga 126. Kita buatkan trading plan pada perdagangan 25 November. Dan kalau dapat di 126 sudah floating profit, tinggal di hold. Jika memang besok ada keramaian bisa untuk average up atau entry baru di multipolar TBK. Kemungkinan masih akan menarik untuk perdagangan 28 November 2024. Harapannya tetap bertahan di EMA 20 sehingga tidak jadi patah tren ya. Kalau MLPL breakdown dari EMA 50-nya maka patah tren dari uptrendnya yang sudah cukup lama sehingga ada potensi untuk MLPL kembali terkoreksi ke 110 bahkan bisa jadi ke 100. Maka kita jaga baik-baik apakah 120 tetap akan menjadi support kuatnya multipolar atau tidak. Selama tetap bertahan di atas 120, maka MLPL masih menarik untuk bisa kita tradingkan jangka pendek maupun jangka menengah. Terakhir RL yang belum sempat kita bahas di video pertama, kita coba bahas di video kedua kali ini karena cukup menarik. Secara terminologi netral, AK, RF, RX, LG jualan, ZP, AZ, PD, SK beli. Pada perdagangan 26 November menguat 9,49%. Closingnya di 300 dengan candle yang cukup solid. Sedikit meleset dari apa yang kita bahas pada perdagangan 25 November. Karena ekornya cukup panjang, maka memang potensi besarnya adalah lanjut koreksi. Namun ternyata tidak seperti itu. Koreksi pada perdagangan 25 November adalah koreksi minor yang membuat
RL mampu melanjutkan kenaikannya. Ternyata koreksinya koreksi wajar sehingga RL mampu menguat kembali. Enjoy profit bagi sobat trader memang spekulasi buy di RL. Kita buatkan trading plan-nya di ERA, namun ternyata yang jalan duluan justru RL. Saat ini breakout dari resisten di 286. Selama bertahan di atas 286, RL berpotensi akan melanjutkan kenaikannya. Ya. Volume 2 hari terakhir cukup besar dan mampu breakout sideways yang cukup lebar dari 250 sampai 286. Jika sobat trader sudah punya dari bawah, masih bisa di hold untuk jangka menengah. Kalau mau average up, tunggu-tunggu koreksi, atau kalau mau entry baru juga tunggu-tunggu koreksi. Kecuali memang pada perdagangan 24 November nanti RL Sinar EK selaras open low, maka bisa spekulasi buy. Namun untuk kondisi saat ini tanggung ya, meskipun masih ada potensi untuk RL tetap melanjutkan kenaikannya. Jika memang open low dan spekulasi buy kemudian langsung naik, ya syukur. Namun kalau open low ternyata kita coba spekulasi HK justru di bawah turun, ini koreksinya akan cukup dalam. Memang tidak begitu volatil untuk RL, masih bisa dipantau. Sehingga silahkan diatur money manajemennya masing-masing jika memang sobat trader ingin spekulasi buy di Sinar EK selaras. Supportnya saat ini ada di 280 sampai 286. Jika ada koreksi ke arah situ, kita bisa mulai pantau perlahan ya. Harapannya bertahan di atas 280, sideways konsolidasi, kemudian mampu kembali menguat untuk RL. Itulah beberapa saham-saham yang mungkin bisa kita pantau karena terkoreksi pada perdagangan 26 November 2024. Meskipun ada yang juga kita tunggu koreksinya lebih dalam lagi untuk bisa dapat best price-nya. Namun sudah mulai kita bisa masukkan watchlist kalau memang sobat trader tertarik dengan beberapa emiten tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.